Hai pemirsa, kita kembali lagi dalam acara PPK Podcast Punyo Kito. Ini pesanan dari produser kalau ngomong PPK itu ya harus slowly. Bukan produser, PA. Baik, nah di podcast Punyo Kita kali ini kita sudah mengundang seorang abang-abang, ya kan? Kalau dulu sih tahun berapa ya? 2016 atau 2015 gitu ketemu dia pertama kali itu badannya kerempeng banget ya. Tapi sekarang ya ini badannya udah asik. Perutnya nggak ada lagi guys. Kalau saya kan masih gelendung nih. Kalau dia nggak ada perut lagi. Keren banget pokoknya. Dia ini udah sukses menjadi seorang duta hidup sehat Indonesia. Sudah bersama saya di sini Arif Zohiril Fikri. Halo. By the way, sekarang kan Arif kan udah stay di Jakarta ya kan? Iya. Sekarang panggilannya masih Arif atau udah berubah sih? Udah jadi Zohiril atau ada Fikri? Oh enggak dong, masih Arif. Oh, tetap Arif Identitas ya? tetap identitas. Oke. Saya kalau ngomongin Arif nih teringat bos saya yang lama gitu. Jangan di-mention dong, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, baik. Kan sama-sama apa ya, soon to be boss gitu ya. Amin ke depannya ya. Iya. Tapi by the way Arif ini udah berapa lama sih di Jakarta? Untuk di Jakarta kalau bisa dihitung masih anak baru lah di Jakarta 6 bulan. Kenapa mutusin tinggal di Jakarta? Kenapa nggak di Jambi? Jambi kan banyak loh. Pekerjaan kan juga banyak ya kan. Terus apalagi kalau misalnya kerja-kerja broadcasting ini juga menjanjikan loh di Jambi. Contohnya saya. Mungkin lebih ke nyari pengalaman baru sih, ya pengalaman baru aja sih Bang Amsol. Jadi kayak mungkin di Jambi ini udah banyak nih kenal sama orang. Oh seperti ini. Siapa? Tunjuk banyak siapa? Yang penting. Memaksa untuk gas-gas terus gitu ya. Di sini podcast ini sekalian untuk membongkar siapapun itu. Ya. Takut nih kalau ngomong. Enggak sih, banyak ketemu sama orang, pejabat-pejabat tuh udah ketemu selainnya terus kayak ada nih something baru yang harus diimprove, yang kayak harus ditingkatin lagi gitu. Yang kayak dosen-dosen pun juga di kuliahan tuh ngomong kayak gini, Arif kamu kayaknya nggak cocok nih di Jambi, kamu harus berkarir di luar daerah, harus bisa kayak istilahnya tuh merantau untuk tahu bagaimana keadaan di luar sana. Kamu kan dari Jambi banget nih, udah paham banget nih Jambi gimana. Udah dari seluk-beluk Jambi, mau itu budaya, pariwisata, terus juga sering nyasar juga pemerintahan, Jambi gitu kan. Udah pada tahu Jambi di mana, Bungo semuanya udah tahu gitu kayak. Harus lagi nih ketemu sama orang baru, dapat ilmu sama orang baru. Jadi yang kayak ada kesempatan untuk berkarir di tingkat yang lebih tinggi. Ya udah, jadi kayak coba deh saya ambil baru nih, gimana rasanya buat bisa improve skill, improve juga apa yang saya punya gitu. Berarti dari kesimpulannya intinya adalah Arif sudah bosan sama kita. That's it. Bahasa halusnya Dia udah bosan sama kita, makanya dia kabur biar dia dapat teman baru, ya kan? Karena teman-teman yang lamanya semuanya Tapi betah di sana, Rip? Alhamdulillah, so far betah jauh banget nih yang kayak istilahnya ketemu sama orang baru kayak menemukan satu hal yang baru ya, kayak harus ada adaptasi baru lagi nih. Jadi karena kan biasa kalau kita bahasa daerah kan, apa kabar kau? Iya. Biasa bisa nyambung gitu ya. Kalau sekarang kan kita kayak nggak tahu tingkat mood mereka gimana, terus juga pergaulan mereka gimana. Iya. Itu penyesuaiannya gimana, Rif? Kalau bisa penyesuaian sih, alhamdulillah so far bagus sih kan. Kayak sekarang nih ngomongnya udah kayak so far anak Jaksel banget kan. Literally yang kayak so good, makan sosis, which dan lain segala macam kayak ya udah sih enjoy aja. Awal-awal tuh yang lebih kayak ada satu budaya yang kayak misalkan kita di Jakarta atau di luar Jambi yang istilahnya kayak ngomongnya juga nggak terlalu spontan gitu. Kalau kita kan keras ya, Jambi kan orangnya keras. Kadang pun aku kalau ngomong kayak gini nih kayak kerasa marahin orang. Iya, karena kita tuh nggak familiar banget dengan lo ngomong kayak gitu ya kan. Lo kan biasa ngomongnya kan aku, sayo gitu kan. Tapi sekarang lo tuh which is ya. Kita juga agak mau gimana gitu ya. Harus menyesuaikan ya, bener banget. Yang kayak gitu sih Bang Amsol, kayak kita harus menyesuaikan. Tapi ketika kamu kan pakai bahasa Jakarta ya nih, Jakarta kan beda bahasanya. Terus kalau ketemu orang Jambi pakai bahasa Jambi lagi. Kadang tuh gini Bang, kita ketemu sama orang Jakarta, kadang kebawa bahasa Jambi ya.
Tapi ketemu orang Jambi kebawa bahasa Jakarta. Oh Yang gitu. kayak Gimana ya? Gimana Kebalik gitu, jadinya ya. Jadi kayak oh ini harus butuh waktu lagi nih buat adaptasi, gimana kayak menyesuaikan sama orang Jambi, gimana menyesuaikan sama orang Jakarta gitu. Kalau kehidupan di sana gimana menurut Arif? Kalau di Jambi kan kemana-mana kan deket, ya kan? Misalnya nih ada job, misalnya jobnya jam 1, kayak Ya, podcast inilah ya, jobnya benar. jam 5 ya kan? Kita jam setengah 5 masih bisa on the way dari rumah gitu loh. Oke. Kalau di sana gimana? Kalau situ nggak bisa. Nggak bisa ya? Maksimal banget tuh OTW harus 1 jam. 1 jam itu maksimal. Maksimal tuh udah Oh. 1 jam tuh udah OTW. Minimalnya tuh berarti 1 hari sebelum Gitu. job. Jangan dong, nggak 1 hari juga Pak. Mohon Enggak ya? maaf. Jadi kayak ya 1 jam, prepare 1 jam lah minimal gitu. Kayak misalkan kalau deket itu deket ya, misal kayak dari kita dari kantor ke Jamtos lah misalnya. Ke Jamtos itu minimal tuh setengah jam. Maksimal tuh setengah Arif jam. menyebutkan gitu. sesuatu, itu pertanda ada iklan kita di sini. Maaf. Ya kayak ya di mall-mall gitu. Gak apa-apa, coming soon iklan ya Nah. kan. Kalau kemarin kan iklannya ada di sini ya kan. Ini nanti bisa di sini lagi. Benar, nih. amin. Ini semua nanti meja ini Kerjasama penuh ya. dengan iklan, Kerjasama ya. Aman. Baik. Aman. Baik. Jadi nggak bisa diprediksi juga gitu Rip ya di sana karena juga daerah Jakarta kan terkenal dengan macet. Gitu Iya, ya. Kalau benar. Jambi kan macetnya kan juga tentatif gitu. Waktu-waktu jam pulang kantor, jam pergi kantor gitu ya. Kalau di Jakarta memang setiap hari rutinitasnya itu dengan macet. Gitu. Iya, apalagi aku harus ngambil kos tempat tinggal tuh yang harus dekat sama kantor harus. Deket banget. Walaupun harganya cukup mahal untuk menghindari macet-macet itu Wah, jadi kayak harus. berarti kalau misalnya harga kosnya mahal, ini otomatis gajinya pasti besar nih di sana kan. Apalagi kan sekarang dia SPPD-nya tuh kalau dulu kan SPPD-nya kan kabupaten, kota. Sekarang enggak lintas provinsi SPPD-nya ya provinsi, kan dari baik. Jakarta ke Jambi itu SPPD bayarannya 10 juta. ya kan? Amin, 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 amin. Itu yang membuat Arif betah ternyata ya. Benar sekali pemirsa. Ini antara betah dan curhat dengan masa lalu dia gitu. Saya nggak tahu deh, ya kan. Harus lah. Ada yang kesindir ternyata ya. Jadi Arif ini kan sebagai duta hidup sehat. Kalau saya lihat Arif kan dulu zaman-zamannya baru-baru ikut model. Kalau nggak salah kita ketemu di 2016. Festival Batanghari ya. Iya, benar. Kamu jadi apa? 17 kita ketemu. 17 ya? Itu saya peserta Duta apa? Putra Putri Sabta Pesona. Iya, Putra Putri Sabta Pesona dan kamu juara 1 kan? Benar banget. Itu kan gara-gara saya. Iya baik. Ada MC berpengaruh dia terhadap Karena juara. saya MC-nya jadi saya yang nyebutin kamu juara 1. bener. Kalau saya bisa saja saya sebutin yang juara 2 Iya, juara 1 kan bisa aja. Langsung bapak nggak dipakai lagi habis itu. Arif kan dulu kayak saya lihat kayak Andri lah ya. Andri kan agak apa sih buka-buka? Jangan Mau dong. kita buka-buka jangan dong. aja. Bentar, kita kasih muka demah dulu baru buka-buka, ya kan? Saya dijebak di sini. Bentar, sabar, easy. Jadi kan dulu Arif ini kan 2017 itu kan badannya krempeng gitu ya. Memang nggak ada otot lah. Layaknya anak-anak SMA yang baru tamat sekolah yang ingin mencari jati diri gitu ya. Tapi kan sekarang, wah Arif kalau pakai baju semua apa sih yang enggak ya kan? Ini aja kalau dikontrak sama departemen store bisa nih jadi patung ya. Mampus. Jadi kenapa tuh Arif tiba-tiba tertarik untuk bisa menjalankan hidup sehat? Bentar, yang buka-buka. Duta sampo lain. Jadi kenapa Arif suka menerapkan perilaku hidup sehat tersebut, Rif? Oke, mungkin dari awal ya. Ini fokus berarti ya. Ini serius ya berarti. Oh, agak Pembahasannya serius. semua. Iya. Bisa serius juga, Rif? Bisa serius dong. Iya. Jadi kayak Malu dong sama kumis. Udah kumisan, guys. ketemu. Baik. Iya. Ketemu sama Bang Amzal waktu itu pertama kali kurus kan. Iya. Terus berkarir di TVRI. Makin subur ternyata. Oh iya. Makin subur Oh, kan. berarti enak dong di Berarti enak TVRI. dulu. Iya, sama dong saya dulu juga agak dulu. kurus. Kayaknya ini Harus di-mention dulu. sebuah apa ya? Sebuah kutukan kali ya. Iya. Orang yang kurus pertama kali masuk TVRI itu bakal gendut. Iya gitu. Jadi Contohnya kayak, aku. terus kayak abis itu kayak ya kena physical bullying lah yang kayak yang awal kan kayak kurus banget sih kayak tulang gitu. Siapa yang mau gitu. Terus kayak masuk lagi kamu gendut banget dan bahkan kemarin sempat di-mention sama salah satu produser gitu kayak gendutnya nih gitu. Siapa? Gendutnya nih gitu kayak kurusin lah dikit dah bagus di kamera gitu kayak gitu kan. Oh ya udahlah gitu kayak akhirnya sadar nih. Bukan. Akhirnya sadar kan yang kayak ini butuh olahraga yang kayak belum hidup sehat nih ternyata yang kayak aku tipe orang yang gak suka olahraga Bang Amzal. Berarti udah apa ya, sudah tersadarkan. Iya. Oh ini sudah saatnya aku harus Akhirnya. menerapkan hidup sehat. Tapi pola makan kamu dulu gimana?
Masih biasa, masih kayak makannya banyak dulu kayak suka nyemil yang kayak Omnivora ya? Omnivora, nggak karnivora sama herbivora lagi, tapi omnivora, semuanya makan. Makan segala Taruh ya? aja di sini dah up habis 5 menit gitu Itu kan. dulu Itu ya kan. dulu. Berarti kalau sekarang terkontrol dong. Sekarang terkontrol, tapi yang kayak istilahnya tetap karbo harus dijaga, asupan gula, garam harus dihitung dan segala macam tuh kayak semuanya harus terkonsistensikan gitu. Nggak ribet ya. Misalnya kamu nakar mau makan, misalnya nih mau makan ciki. Wah, kita enggak. lihat dulu ingredients-nya apa, ya kan? Enggak gitu. Tapi dulu seperti itu. Tapi sekarang kayak udah di luar kepala yang kayak satu centong nasi itu berapa karbonya gitu. Terus kayak ini berapa gulanya gitu. Kayak satu boba itu berapa gulanya itu udah kayak di luar kepala. Oh, kayaknya satu boba ini cuma bisa sekali seminggu gitu, nggak apa-apa gitu. Cuman akuntansi dah ya. Iya, segala-segala dihitung gitu nah. Asal nggak perhitungan sama temen ya. Kalau sama temen kan nggak Beda perhitungan. ceritanya kan. Oh beda. Jadi memang harus konsisten gitu ya Iya, untuk harus menerapkan ini konsisten. gitu Rif ya. Harus. Soalnya kalau misalkan pengen hidup sehat ya kita harus konsisten. Jadi misalkan kalau misalkan kita pengen hidup sehat nih tapi makannya masih sembarangan dan segala macam tuh susah dong gitu. Apa sih rasanya dibully dulu Rif? Rasanya mantap gitu. Mantap. Mantap gitu yang kayak ya udah nggak apa-apa mereka Tapi kamu ini nggak down nggak? Terus kamu kepikiran nggak dengan bully-bullyan teman? awalnya kepikiran pasti yang kayak aduh Karena aku masih diomongin. usia-usia yang memang ini ya, 2017 ya. Masih overthinking. Bener. Sekarang pun masih overthinking sebenarnya kalau dibully ya. Tapi yang kayak ya udah enjoy aja yang kayak jadiin bullying orang itu sebagai motivasi. Oh, lu lihat ntar gue punya badan bagus, body gue bagus. Tapi kalau sekarang orang susah ngebully kamu ini dari sisi mana gitu loh. Benar. Ya kan? Karena kamu udah berhasil untuk membuktikan yang dulunya kerempeng sekarang udah berotot gitu Iya, kan. alhamdulillah. Ini otomatis juga pengaruh sama wajah. Ya. Apalagi kamu kan juga sudah kerap tampil di nasional gitu ya. Amin. Untuk beberapa acara-acara seperti itu, ini ya kan. Jadi kamu bisa membuktikan sama teman-teman kamu sekarang ya. ya benar. Jadi kayak salah satu motivasi aku untuk bisa membuktikan pada orang adalah ketika aku punya sesuatu yang pernah dibully sebelumnya, aku improve skill, aku improve apa yang ada di diri aku, kekurangan apa yang ada di diri aku, ya udah aku buktikan kalau aku tuh bisa. Dan di panggung itu aku buktikan kayak aku berhak, aku layak berada di atas panggung itu dengan usaha aku selama ini dan dengan hasil bulian kalian loh aku termotivasi untuk melakukan ini gitu. Oke, ekspresi kamu ketika kamu berhasil dan kamu pengen ngejek teman-teman yang kamu bully gimana? Oh enggak, aku cuma bilang Oh enggak kayak ya? aku Saya mau minta ekspresi mukanya gitu. biasa kayak mampus lo gitu kan. Kayak gua gini sekarang gitu. Tapi kayak nggak boleh kayak gitu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kayak Ini sebenarnya contohnya aku yang ngebully kamu. Kamu, Arif, dulu kayak mana itu ya? Oke, Bang Amsol, apa Ya, kabar? baik, Sehat kan? sehat. Kok kayak kelihatan makin bahagia nih gitu. Oh gitu. Iya dong. Halus gitu kan. Kita nggak boleh kasar, tapi kita halus gitu. Jadi walaupun kita pernah bully, jangan kita balikin bully itu ke Benar, orang lain karena benar. kalau kita balikin sama aja kita sama dia gitu Iya, kan. benar sekali Bang. Jadi yang kayak kita Pinter. harus ya udah santai aja, kita buktikan, kita proof gitu. Kita nggak cuma omong doang, nggak omong kosong, tapi kayak kita buktikan, kita lihat kepada mereka kita tuh bisa. Oke, berapa lama sih Rif progresnya dari krempeng sampai dapat otot? Sebenarnya udah lama Bang, dari 2020. 2020? Dari 2020. Berarti cuma 2 tahun dong? Enggak dong, kamu kan saya lihat sudah punya otot ini 2021-an kalau nggak salah, pas Covid ya? Benar. Jadi kayak pas Covid itu juga terkendala untuk gaya hidup sehat. Pas Covid pun juga kayak termotivasi juga nih untuk menjalankan gaya hidup yang sehat nih. Yang kayak home workout, terus kayak makanan juga dijaga. Kan kita Covid nih. Iya, nggak boleh sembarang nggak boleh makan. sembarang makan Benar, kan. benar. Kayak vitamin harus jaga gitu. Gitu sih Bang. Berapa lama? Berapa lama tadi? 2 tahun. 2 tahun Iya, ya? 2 tahunan. Oh, tapi konsisten ya 2 tahun Konsisten, ini ya? konsisten. Pernah tergoda nggak? Ini kamu kan di Jambi kan kulinernya banyak nih, ya Benar. kan? Ada nasi uduk, kalau malam ada nasi gemuk, ada lontong gitu kan. Pernah nggak tergoda, aduh aku pengen makan ini, dibatasin gitu ya? Pernah tergoda. Bahkan aku pernah off untuk olahraga tuh 3 minggu. Off olahraga 3 minggu karena kayak Pengen muasin diri gitu iya, ya? pengen muasin diri kayak Oke. ya udah makan apa aja dulu gitu yang kayak ya sometimes di satu sisi aku mikirnya bahwa hidup cuma sekali kan kita nggak bisa kayak ngebatasin apa yang kita inginkan tapi ketika sudah selesai nih gitu Iya.
balik lagi yang kayak fokus lagi nih yuk, fokus lagi untuk hidup sehatnya gitu. Nggak apa-apa sekali-sekali nggak apa-apa makan-makan kayak gitu. Tapi pengaruh nggak sih kalau misalnya kita sekali-sekali bolos gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Malah itu kita nggak harus itu pun pesannya ya, nggak harus setiap hari kita tuh olahraga. Tapi menyempatkan dalam waktu 1 minggu itu minimal 2 sampai 3 kali dalam seminggu kita olahraga. Oke, gitu. olahraga apapun ya? Apapun olahraganya, penting gerak gitu. Gerak dan juga keluar keringat gitu ya. Keringat, betul. Terus temanku juga punya punya cara 30 sampai 40 menit sehari cukup untuk olahraga gitu. Olahraganya pun nggak harus angkat beban dan segala macam. Berarti nggak seharian gitu ya kalau nggak olahraga seharian, ya? nggak harus seharian. Minimal tuh cuma 30 menit Iya, gitu minimal ya. 30 menit tuh udah kayak kita pun olahraganya pun nggak harus kayak angkat beban dan segala macam. Nyapu rumah, terus yang kayak nyiram bunga dan lain segala macam tuh ngangkat-ngangkat barang, ngangkat kamera, kan itu olahraga. olahraga. Benar. Kalau ngegibah itu olahraga juga sih. Olahraga mulut. Silat lidah. Silat lidah. Baik, baik. Olahraga, iya. Iya. Jadi olahraga ini nggak dimaksudkan mungkin kayak langsung ditujukan kayak misalnya lari atau misalnya nge-gym atau renang, tapi kalau misalnya kita bersih-bersih itu juga termasuk olahraga. Karena ada gerak gitu ya. Olahraga karena kita ngelatih otot dan sendi kita. Ngelatih otot sama sendi. Jadi kalau untuk olahraga angkat-angkat yang ngangkat berat lah kayak angkat ember buat nyiram bunga kan juga harus butuh effort kan. Butuh otot, butuh tulang sendi. Apalagi gitu. kalau zaman dulu kan kita sering gerek air gitu ya di sumur ya. Itu kan olahraga juga makanya gitu kan. sehat, orang-orang yang dulu tuh kayak umurnya panjang kayak gitu. Bisa ngebayang gak sih lagi gerek air kan, bareng kita tuh kayak ada rai gitu. Kayak dia bisa dada itu bisa ngebayangin Bang. Gini-gini ya. Kalau nggak bisa, kalau Arif bisa loh. Nggak kelihatan ya? Ya, bisa ngebayangin gak sih lagi nyapu kan. Oh, terasa badan kayak ada rai kan diangkat sapunya. Oh, sih. Ngangkat anu ya. Ngangkat barbel gitu ya. Ya ampun, padahal sapu cuma berapa coba beratnya. Tapi Arif olahraganya apa? Sebenarnya sebelum fokus ke gym, aku juga beberapa olahraga juga sih yang kayak badminton, renang gitu. Kayak aku juga suka climbing gitu, suka. Berarti dari semua olahraga yang disuka ini yang paling suka banget dan rutin dulu apa? Renang. Karena dulu aku suka renang, aku suka olahraga kan karena di Jambi kan banyak nih. Banyak kolam renang. Iya banyak. Kalau mau berenang di Sungai Batanghari juga nggak apa-apa. Habis itu lanjut. Nyampai ke Jangan dong. Kampung laut. Agak jauh ya. Jadi dulu memang suka renang gitu ya. Tapi kenapa sekarang sudah beralih konsistennya ke ini, gym? Karena mungkin bisa dibilang untuk olahraga kita punya target. Kita punya target kan. Kalau misalkan olahraga biasa tuh yang cuman ya untuk berolahraga untuk ngelatih sendi-sendi sama otot kita. Tapi kalau misalkan nge-gym bisa ngebentuk otot. Nah, ngebentuk otot ini mungkin bisa dibilang biar untuk posturnya juga bagus. Aku dulu bahkan bungkuk loh Bang Anzal. Oh iya? Aku dulu bungkuk. Tapi kok bisa Tapi ini ya? semenjak nge-gym tuh kayak terlatih kayak otot tulang belakangnya tuh kayak lebih kan main back nih. Ngangkat ya? Ngangkat. Jadi kayak posturnya udah mulai baik, udah mulai membagus gitu. Jadi kayak ada nilai plusnya ketika kita juga nge-gym. Jadi mereka juga nge-gym itu juga ngelatih kita untuk bisa konsisten juga, terus juga ngebentuk postur tubuh kita gitu. Oke. Nah, kan ada orang nih yang pertama nge-gym itu langsung demam, langsung sakit dan juga badannya sakit-sakit gitu ya. Mungkin tips dari Arif supaya kita tuh nggak takut sama yang namanya gym tuh apa, Arif? Yang pertama adalah target kita dulu. Tujuannya nge-gym itu apa? Apa cuma buat membentuk badan, apa untuk olahraga atau untuk hidup sehat gitu. Harusnya sih kita untuk nge-gym kan hidup sehat kan, olahraga. Yang kedua adalah nutrisi harian juga harus dipenuhin gitu. Nah, biasanya kan orang baru-baru mulai nge-gym langsung angkatnya berat-berat tuh. Oh, jangan ya. Ototnya kaget. Jadi ototnya tuh kayak langsung hancur. Nah, jadi kalau biasanya orang nge-gym itu minum protein. Nah, minum protein itu adalah protein yang ngebantu biar nanti otot-ototnya pulih, otot-ototnya balik gitu. Jadi kayak nggak ngerasa sakit-sakit lagi. Sakit itu karena ototnya lagi rusak. Jaringan ototnya rusak. Nah, jadi kalau ketika minum nutrisi seperti protein itu ngebantu biar ototnya juga cepat berkembang. Cepat pulih lagi gitu pulih ya. lagi gitu. Tapi kalau minum suplemen itu gimana, Rip? Suplemen? Iya, minum atau protein yang alami? Protein alami bisa. Atau suplemen buatan? juga bisa. Oh, bebas ya. Kalau Arif konsumsinya apa? Kalau aku alami juga minum, makan yang protein susu juga buatan juga diminum gitu. Kayak
balance juga lah kayak protein-protein yang langsung kayak ayam, tempe, tahu itu juga gitu. Oke. Ini ada apa sih gering-geringnya? Aku dikodein loh dari tadi ya. Iya. Spill dong tipsnya. Tadi kan udah dibahas tipsnya Iya. ya kan. Jadi harus makan makanannya tuh yang juga punya nutrisi gitu ya. Tapi kamu pernah ngerasa waktu pertama nge-gym itu sakit-sakit badan kamu? Pernah dong. Aku bahkan kayak 3-4 hari aja udah nggak nge-gym, terus kayak ngangkat beban lagi kayak abis itu masih sakit-sakit gitu. Kayak Kan banyak nih ketika orang mungkin yang sudah sakit-sakit dan juga kalau nge-gym itu kan mereka bilang kan capek gitu ya. Terus gimana tuh untuk ngebangkitinnya lagi supaya kamu nggak ngerasa tersusahkan dengan gym ini gitu loh. Oke. Pertama tuh konsisten yang penting ya. Konsisten itu yang perlu. Mungkin banyak yang nanya tipsnya konsisten itu gimana. Kalau aku pribadi sih ngeliat orang yang lebih dari aku kayak, aduh mereka lebih berotot. Itu yang pertama. Kayak yang kedua terus aku mikir, udah kebentuk nih. Kalau nggak kebentuk, kalau nggak dilatih lagi itu bakalan kendor. Itu kayak bakalan ototnya akan diganti oleh lemak. Jadi bakalan kendor. Makanya kayak nggak boleh nih kendor, nggak boleh nih kayak gitu. Jadi kayak termotivasi lagi gitu. Oke. Nah, Arif ini kan sudah buat Bangga Jambi ya. Mungkin gara-gara gaya hidup Arif yang sehat ini, Arif juga bisa melangkah ke nasional gitu. Ini gimana ceritanya? Arif bisa mewakili Jambi untuk menjadi finalis Elmen. Oke. Nah, kalau untuk itu mungkin aku juga salah satu merasa bangga ya. Karena banyak orang yang mendukung, banyak orang yang ngajak gitu. Iya. Awalnya aku nggak pengen ikut untuk tahun ini. Oke, pengennya tahun depan Pengennya gitu tahun ya. depan atau 2 tahun atau 3 tahun lagi lah misalnya gitu. Karena masih banyak perjalanan tuh masih panjang ya istilahnya gitu ya. Terus yang kayak banyak motivasi nih, nggak ada lagi nih yang Jambi, perwakilan Jambi nih udah kosong nih. Kapan lagi dong Jambi, angkat dong, ikut dong gitu kayak gitu kan. Jadi kayak, merasa tertantang gitu merasa Rif, tertantang gitu kayak Oke, I try, aku coba gitu. Tapi aku nyobanya nggak 100% sih, yang kayak ya udahlah nothing tulus lah gitu. Tapi tetap melakukan yang terbaik gitu. Tetap melakukan yang terbaik, tapi yang kayak ya udah nothing tulus lah. Kalau misalkan gagal pun juga nggak apa-apa gitu. Karena aku merasa berpikir yang ikut ini tuh orang-orang hebat yang kayak ngerasa ya emang orang-orang hebat untuk join ini untuk mengajak orang lain untuk hidup sehat gitu. Ya udah akhirnya kayak lolos di 30 besar. Itu audisinya gimana? Online Awalnya semua? online. Penilaiannya apa? Ada yang online, ada yang offline. Yang pertama adalah apa kita, motivasi kita untuk ikut. Pasti untuk ikut di New Elmen of the Year 2022 juga nggak istilahnya cuma badannya bagus. Kalau cuma nyari badan bagus, banyak dong yang nyari badan bagus. Tapi kayak saya kan badannya bagus. Terus juga kayak Aras juga bagus. Mereka jadi sosok influencer. Mereka menjadi sosok yang bisa mengajak orang lain untuk hidup sehat. Cocok banget karena followersnya banyak, ya kan? Di TikTok aja sering FYP loh. Karena kan semua orang nih punya badan bagus kan, tapi nggak semua orang bisa untuk mengajak orang lain untuk hidup sehat seperti itu. Jadi mereka cari orang yang bisa ngajak orang lain untuk hidup sehat. Terus juga kita punya namanya background. Kita punya background, terus juga ada istilahnya charity atau kegiatan aktivitas sosial. Backgroundnya banyak ya kan, news anchor, terus juga ada komunitas-komunitas yang untuk motivasi itu juga kan, terus sosial juga kan. Jadi itu yang jadi salah satu poin penilaian sehingga bisa lolos ke tahap berikutnya gitu. Dan akhirnya masuk ke 16 besar ya, alhamdulillah bangga nih masuk 16 besar dan of course officially. Tapi jarang ya Jambi masuk ya. Jarang. Baru kamu ya yang 2 masuk tahun. 16 besar ya. Dua kali. Yang pertama itu pernah diwakilkan sama Kevin, itu tahun 2020. 2021 kosong. 2020 dia masuk berapa? Cuma 16 besar. 16 besar. Jadi 16 besar. Sama kayak aku tahun ini juga 16 besar aja gitu. Belum bisa membanggakan Jambi di 6 besar top 6 gitu. Tapi Jambi bangga dong ya kan, dari sekian banyak sekarang kan sudah ada 37 provinsi ya kan. Iya benar. Jadi Jambi bisa mengambil bagian dari 37 provinsi ini untuk mewakili gitu untuk di ajang ini gitu ya. Iya 16 besar. Jadi kita untuk ajang ini nggak 37 provinsi tapi kayak provinsi yang mewakili aja 16 besarnya gitu. Tapi kalau dari keseluruhan pesertanya itu banyak Rif ya? Banyak banget, malah aku di 30. Ya? Waktu 30 besar tuh sempat insecure kayak aduh lawan aku nih dokter, lawan aku nih pintar, lawan aku nih sarjana yang kayak udah S2 di luar negeri dan sebagainya kayak bisa nggak ya? Tapi kayak ya udah deh lakuin yang terbaik gitu. Coba aja gitu coba ya. Aja. Tetap optimis aja Rif ya. Tetap optimis karena kita tahu bahwa rezeki itu nggak kemana. Allah juga udah ngatur jalannya semuanya kayak kalau kamu bakal masuk ini apapun yang bisa ngalangin kamu bakal masuk gitu. Kayak ya udah lakuin aja. Jadi walaupun gagal nothing tulus aja udah. Kalau tantangannya di 16 besar kemarin apa Rif? Banyak tantangannya. Yang pertama adalah aku main kecil.
Apa? Usia aku Kamu paling kecil ya? Iya. Oh, kamu kan 17 masih ya? 17 sekitar 6 tahun yang lalu ya. Iya, sekarang sudah 28 ya. Jangan dong. Jangan dinaik-naikin dong, Pak. Masih 23 saya. Ini salah satu orang yang ngebully loh. Masih 23. Masih Jadi kayak 23. yang paling kecil dan finalis-finalis lainnya. Dan aku berpikir bahwa finalis-finalis lainnya tuh kayak pengalamannya lebih banyak nih daripada aku. Yang kayak ya tadi mereka punya komunitas sendiri, aksi sosialnya sendiri, punya caranya sendiri untuk bisa catch up orang untuk follow dia gitu. Yang kayak oke, nggak apa-apa, yang penting aku ngelakuin yang terbaik. Yang kayak untuk masuk ke 16 besar itu aja udah kayak bangga banget bisa mewakili Jambi gitu. Iya dong, saya lihat juga di TV kan kemarin Arif ya waktu opening number gitu ya. Waduh, Arif keren banget. Wah, aduh. Nah gitu, saya nggak ada kayak gini ya Pak ya. Gimana sih? Gitu, oh iya, ngewing ya. Kayak sup, hop. Ya. Bisa kita praktekin nggak sih dari awal? Mau praktekin di mana Pak? Tapi dari tadi banyak yang request buka. Mereka penasaran sama otot-otot kamu, Rif. Apa yang dibuka? Sensor nggak sih? Gitu. Gak apa-apa. Kalau aurat kan dari pusat ke lutut ya kalau cowok ya. Berarti kalau ke atas kan nggak apa-apa kali apa ya? nih mau di-spill? Tapi beruntung banget gitu ya, kamu bisa mewakili Jambi, masuk ke 16 besar ini gitu ya. Seneng banget. Jadi kamu juga bisa menambah pengalaman, terus juga dapat teman-teman yang memang satu frekuensi untuk hidup sehat gitu ya. Dan itu adalah salah satu tujuannya, yang kayak kita ketemu sama orang baru, kenal sama orang baru, terus kayak punya link-link baru, dan pastinya ketemu keluarga baru, anak baru rantau ke Jakarta, terus ketemu teman banyak-banyak, terus kayak ketemu sama keluarga Berarti baru. itu dong yang bikin kamu betah juga hidup di Jakarta ya kan? Karena banyaknya teman yang tadi udah kamu dapatin di seleksi ini, jadi mereka juga rasa keluarga juga di sana gitu ya. Rasa keluarganya tinggi banget, jadi kayak makanya aku sayang sama mereka. Nah, Arif ini ngerokok nggak sih? Enggak, aku nggak ngerokok. Dan salah satu campaign aku untuk ikut The New Year Man of the Year adalah Save Children from Cigarette. Kita tahu Indonesia ini adalah salah satu negara yang bukan salah satu, emang negara yang dijuluki oleh baby smoker country. Jadi anak-anaknya banyak yang ngerokok. Yang di bawah umur kita lihat ya. Umur. Itu karena apa? Karena termotivasi oleh orang-orang dewasa yang ngerokok saat ini. Banyak kan orang Indonesia. Indonesia juga salah satu negara pengkonsumsi rokok terbesar di dunia. Nah, makanya dari itu kayak aku yang benci banget sama rokok, yang kayak apa sih, kayak mengganggu orang. Dia tidak hanya menikmati diri sendiri tapi juga merusak orang lain. Tidak hanya merusak diri dia sendiri tapi juga merusak orang lain. Kalau merusak diri sendiri nggak masalah ya, tapi dia juga merusak orang lain kayak gitu. Dia karena kalau kan ada perokok yang aktif, ada yang pasif gitu ya. Kalau yang pasif ini mungkin dia terkena asapnya ngirup gitu, itu bahaya juga tapi ya. sekarang istilahnya second hand smoker gitu ya. Kayak walaupun kita nggak ngerokok tapi tetap jadi second hand smoker. Jadi orang yang perokok yang mendapatkan perokok pasif itu, dampak negatif dari rokok itu, gitu kayak itu adalah campaign aku yang kayak aku kerja sama komunitas 1000 guru yang kayak yaudah kita buat yuk, kita bantu anak-anak, kita edukasi anak-anak berarti bahayanya ngerokok kayak gitu. Jadi dari situ aku termotivasi kayak anak-anak nih walaupun di desa harus tetap fokus, jangan sampai rokok menjadi salah satu yang mengambil alih cita-cita dia yang gitu, kayak menghambat dia mencapai cita-cita dia gitu. Jangan sampai gitu jangan ya. Sampai. Tapi manfaatnya ketika Arif nggak ngerokok apa? Yang di dalam diri Arif nih? Lebih sehat pastinya. Orang ngerokok kan batuk gitu. ya. Wah, saya batuk padahal nggak ngerokok loh. Kenapa ini? Kayaknya kurang asupan deh. Iya. Mukanya juga lebih cerah, lebih fresh. Bibirnya juga lebih merah ya? Benar. Bibirnya lebih merah, yang kayak mukanya fresh, terus yang kayak badannya juga sehat, bugar gitu, yang kayak nggak bentar-bentar lari capek gitu. Bahkan kalau olahraga 10 menit pun kadang ngerokoknya udah ngos-ngosan. Kita kayak jadi napasnya lebih panjang kalau ngerokok ya? Lebih panjang gitu. Tapi ada juga sih beberapa orang yang napasnya pendek karena udah gen. Oh, memang gen ya. Genetiknya. Tapi kalau merokok mungkin lebih memendekkan napas. Dan pastinya save nyimpan umur lah gitu, yang kayak nggak nyari istilah orang tuh nyari mati gitu kan. Kadang kan juga ada orang yang bilang ngerokok kan nyari mati katanya kan, nggak ngerokok pun juga bakal mati gitu. Tapi nggak gitu konsepnya gitu. Tapi kayak kita nggak ngerokok tapi kita nyimpan umur kita lebih panjang. Sedangkan yang ngerokok tuh bakal memperpendek umur sendiri gitu. Padahal Allah udah ngasih misalkan Bang Amzul sampai 100 tahun gitu misalkan. Allah udah ngasih nih gitu. Tapi dengan adanya rokok jadi berkurang jadi 30 tahun doang gitu. Bahaya banget ya bahaya rokok ini ya. Nah, Arif tadi bilang kalau misalnya rokok ya itu juga merupakan salah satu campaign kamu ketika kamu mengikutin ini. Dan juga sekarang kan kemarin waktu kamu ngikutin seleksi ini juga kamu rutin banget untuk menyosialisasikan hidup sehat gitu ya kepada generasi-generasi muda sekarang. Tindak lanjutnya gimana Rif sekarang Rif? Apakah itu masih terus konsisten dilakukan ketika Arif sudah selesai dengan kompetisi ini atau hanya sekedar kompetisi
saja itu sudah kelar gitu, Rif? Enggak. Aku sebelum ikut kompetisi pun juga kayak udah ngemotivasi orang-orang buat hidup sehat gitu. Jadi yang kayak aku bakalan lanjutin campaign aku bakalan lanjutin apa yang sudah aku bangun dari awal karena tujuan aku untuk ikut-ikut organisasi, tujuan aku ikut aksi sosial dan buat aksi sosial itu bukan hanya untuk kompetisi, tapi lebih ke bagaimana cara aku untuk bisa mengajak orang lain untuk hidup sehat, bagaimana cara aku untuk konsisten memotivasi mereka karena mungkin bisa dibilang pengalaman aku nggak terlalu banyak ya, pengalaman aku nggak terlalu banyak dari orang-orang yang udah expert di bidangnya awalnya gitu, tapi ketika aku punya sesuatu walaupun sekecil apapun itu aku bagikan pada orang sehingga mereka juga termotivasi untuk bisa melakukan itu gitu dan aku pun senang aku bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi memang harus terus dilakukan, Rif, ya supaya orang-orang yang ada di sekitar itu senang gitu. Bener, ya. Bang. Nah kalau ngomongin masalah senang-senang ini ada yang sedikit nyeleneh nih, Rif. Oke, ya kan? senang apa nih? Arif kan badannya kan bagus ya kan. Sering digodain gak sih sama tante-tante? Aku ketawa. Gimana ya? Apalagi kan Arif kan badannya bagus ya kan, tinggal di kota besar gitu ya, pasti banyak dong godaan-godaan gitu. Hai gitu kan. Pernah nggak digodain terus gimana cara Arif untuk menanggapinya? Apakah diterima atau enggak? Enggak dong. Jadi kayak ya udah, yang kayak ada beberapa yang kayak itu adalah salah satu resiko. Salah satu bentuk resiko kita resiko punya apa nih? Bagus. Resiko orang ganteng atau resiko punya badan bagus? Punya badan pasti bagus. Bakalan digodain. Jangan kan di situ tempat gym juga karena biasanya juga dipanggil kayak kadang kita Mas foto dong, Mas ini ajarannya gimana ya gitu ya. Modus ya. Modusnya ada modusnya gitu yang kayak tapi ya nggak apa-apa ketika itu masih in the positive way yang kayak mereka mau minta untuk ngajarin gimana cara megang alat ya nggak apa-apa kita ajarin gitu kan. Tapi kayak nomor HP-nya berapa biar aku nggak terus COD ya. Tinggalnya di mana gitu kadang kayak gitu kan gitu. Oh mau makan nggak kayak yang agak berlebih gitu ya. Berlebih yang kayak hal berlebih itu ya udah dibuang aja yang kayak langsung di close ya. Kayak enggak deh gini sama macam enggak saya nggak ini enggak gitu secara halus saja gitu dan ya udah kayak nggak usah digubris juga karena tujuan kita kan beda ini misalnya yang tujuan buat itu untuk kita bukan untuk orang lain. Tapi nyaman gak sih digoda-godain gitu, Rif? Santai ngerasa nyaman sih. Nyaman. Biasanya dari kenyamanan itulah akan berlanjut. Enggak, santai kayak ngerasa ternyata ada hasilnya gitu. Ada hasilnya buat itu tuh ada hasilnya. Tapi hasil kayak, apa ini? Tapi kayak enggak untuk fokus tuh enggak lah gitu kayak untuk kayak enggak digubris diambil enggak kayak. Oh gitu. Tapi kayak merasa bangga pada diri sendiri kayak ternyata dengan ini aku menjadi pusat perhatian gitu ya. Di sama orang gitu. Wah, jadi Arif badannya bagus, ganteng gitu ya. Jadi ini menunjang juga untuk menjadi pusat perhatian orang gitu ya. Iya benar. Ini ada pertanyaan lagi nih dari netizen ya. Bentar, pertanyaannya itu masih agak ini loh, agak lama gitu ya. Kita tunggu dulu ya. Ini kayaknya tarik ulurnya lama gitu ya. Jangan berarti jadi orang agak lama ya. Nggak bisa taruh prompter aja di sini gimana sih? Berarti jadi orang ganteng itu apalagi nih asik. Oh cuma itu doang. Saya pikir tadi panjang banget. Jadi orang ganteng itu asik ya? Bisa dibilang gimana ya? Lumayan, ada asiknya dan enggak juga. Sebenarnya ada plus minus juga. Enggak asiknya apa? Yang enggak asiknya ya kehidupan kita digubris, kehidupan kita diganggu. Yang kayak kadang foto kita diambil orang. Dijadiin pinjaman online gitu ya. Terus juga kan sekarang ada tuh modus-modus penipu gitu kan. Pakai WA nomor lain tapi fotonya kamu tiba-tiba minjem uang ke orang. Orang yang percaya dikasih gitu kan. Itu adalah salah satu kayak istilahnya hal negatifnya lah. Terus juga kayak kehidupan kita diganggu yang kayak masa lalu kita juga dicari-cari sama orang, dia gimana orangnya dulu kayak gitu. Itu yang kayak hal-hal yang bikin gak nyaman. Tapi sebenarnya Arif ini orangnya introvert atau ekstrovert sih? Sebenarnya tengah-tengah lah, middle lah, kadang introvert, kadang ekstrovert. Kok bisa sih separuh-separuh? Menyesuaikan, kita menyesuaikan dong. Kalau introvertnya gimana? Kalau introvertnya kalau kita lagi ngerasa rame, tapi kayak ngerasa sendiri gitu. Ini kamu lagi sendiri nggak? Enggak dong, rame? Kita lagi ngobrol. Oh berarti nggak introvert kamu? Kalau ekstrovertnya apa? Ekstrovertnya kayak bisa heboh, bisa ngajak orang kayak, ayo dong, semangat dong, kayak yang lebih heboh daripada yang berarti lain. Berarti mudian dong kamu orangnya? Bener. Iya. Mudian. Tergantung suasana hati lah. Tergantung orang juga sebenarnya sekeliling gimana, Pak. Sensitif juga. Tapi kalau misalnya dia sensitif ya,
kan banyak banget tuh saya lihat di Instagramnya orang-orang mungkin komentar-komentar nyeleneh gitu ya, yang mungkin ada yang negatif, banyak banget sih yang negatif saya lihat, kayaknya haters dia banyak deh. Tapi kalau kamu sensitif pasti kamu ladenin, Nah, tapi kok nggak- ini enggak? Karena udah terbiasa, Pak, udah terbiasa dan udah terlatih. Misalnya kita udah terlatih nih, ya udah, makin kalau misalkan kalau kita nggak terlatih pasti kita bakal kena mental nih. Nah, bahas kesehatan mental jadinya kan. Nah, mental health ya. Mental health. Jadi kayak kesehatan mentalnya kita keganggu kalau misalkan kita nggak biasa. Tapi kalau kita udah biasa ya udah, yang kayak sekarang tuh udah jadi mainan. Ngerti nggak sih kayak? Iya. Jadi mainan kayak ketika kita memposting sesuatu yang untuk good way, yang kayak memotivasi orang untuk hidup sehat, terus ada yang bilang, ini pencitraan nih gitu. Iya. Ya udah, aku balas kadang. Kalau misalkan lagi mood ya, kalau lagi mood aku balas ya. Kalau nggak mood ya nggak usah gitu Ya nggak ya. usah digubris. Kalau kita gubris sih bakalan senang hati dia. Dan aku gubris, maaf mbak, udah punya apa ya, udah bisa punya apa ya, udah bisa ngasih apa ya sama orang ya gitu. Oh, sensitif juga Iya, ya ternyata kayak, ya. Tapi lagi moodnya sensitif kalau iya, enggak ya enggak gitu benar. ya. Terus ya kayak kadang aku ngepost nih badan progress body kan, misalnya kayak gitu kan. Terus kayak masih kecil nih. Belum gede-gede banget, percuma gym udah lama, gym terus tapi badan gak gede-gede. Tuh yang aku bilang, aku nge-gym bukan buat gedein badan, aku nge-gym buat sehat gitu. Kayak, balik lagi ke motivasi aku buat itu gitu. Oke. Jadi apa ya? Kayak ngerasa inilah Rif ya, ngerasa risih ketika mungkin kalau lagi kita mood ya kita Iya. balas, kalau enggak ya udah gitu. Sebenarnya nggak risih sih, yang kayak Tapi terbiasa. enjoy. Terbiasa nggak sih? Udah terbiasa. Udah terbiasa. Udah lama juga karena Arif juga udah lama jadi influencer juga Iya, ya kan? bener, yang kayak udah biasa, yang kayak ngadapin kayak gitu udah biasa, omongan-omongan orang tuh udah biasa ya. Nah, kan ada juga nih orang yang mungkin baru pertama jadi influencer gitu ya, yang mungkin dengan gaya hidup sehatnya sama kayak Arif gitu, dan mungkin mereka trauma gitu loh dengan kata-kata netizen. Itu cara ngadapinnya gimana, Rif? Yang pertama adalah ketika kamu udah niatkan diri untuk terjun ke dunia influencer, kamu harus bisa istilahnya menerima, istilahnya juga udah siap untuk diomongin, baik itu didukung ataupun tidak didukung, karena bakalan ada orang yang support kita, bakalan ada pro kontra itu pasti ada, pro kontra ya? itu pasti ada. Bahkan ketika kita nggak jadi influencer, pro kontra itu tetap masih ada. Tapi bagaimana ketika kita udah niat untuk terjun ke dunia influencer, itu kita udah harus menerima risikonya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah biasakan diri dan jadikan omongan mereka itu sebagai motivasi. Misalkan, terjun di dunia influencer, kamu kurang ini. Tapi jadikan kekurangan itu sebagai kita cermin. Iya nggak sih kekurangan itu ada pada diri kita. Ketika itu ada, ya udah kita proof. Tapi ketika nggak ada, ya udah berarti mereka istilahnya menghina head comment kita lah, istilah kayak gitu kan. Ya udah biarin aja. Jadi mental untuk menjadi seorang influencer tuh harus ada. Nah, misalnya kayak bisnis nih, kita juga harus punya mental seorang pebisnis, berani gagal, berani untuk berhasil gitu kan. Nah, ketika terjun di dunia influencer juga harus seperti itu, berani untuk di-hate, berani untuk dicintai, seperti itu. Jadi memang mentalnya harus ditempa dulu, Rif ya. Ketika mungkin mereka terjun ataupun mereka memang udah meyakinkan diri untuk melakukan sesuatu gitu, Rif ya. Tadi kan Arif bilang ada campaign-campaignnya kan banyak nih ya. Tadi kan yang pertama kan ada anti rokok ya. Kalau campaign sosialnya apa lagi sih, Rif? Aku banyak terjun di dunia pendidikan. Terjun di dunia pendidikan untuk anak-anak di pedalaman di daerah 3T. Tadi 1000 guru juga ya kan? 1000 guru. Karena tadi ini untuk wilayah Jambi atau seluruh Indonesia? Dulu fokusnya di Jambi karena stay-nya di Jambi. Tapi ketika udah di Jakarta, aku gabung sama komunitas 1000 guru yang di regional lainnya. Karena 1000 guru ini kan ada yang pusat, ada yang regional. Ada pusat, ada yang regional kan? Sabar, Pak. Sabar. Ada yang keluar gitu, Pak. Iya, pusat dan regional. Kalau yang pusat gimana? Yang pusat tuh 1000 guru pusat, itu udah foundation, udah yayasan. Nah, kalau di regional itu masih bentuk komunitas gitu. Jadi kayak ketika komunitas yang ada di regional itu membuka open recruitment untuk relawan, aku gabung. Karena aku udah ngerasa jati diri aku tuh udah di situ, yang kayak fokus terhadap dunia pendidikan untuk anak-anak yang di daerah 3T itu udah mendarah daging lah istilah gitu. Karena aku ini ya asalnya dari daerah pedalaman, bukan pedalaman juga sih, yang kayak pedalaman. di desa orang desa lah ya. Orang desa sadar bahwa pendidikan itu penting dan nggak semua orang tuh dapat pendidikan yang layak secara setara gitu. Pendidikan yang daerah pendidikan yang di kota sama yang di daerah tuh beda banget yang dapat ilmu-ilmunya. Dan aksesnya pun apalagi sekarang zaman teknologi kan, akses internet di pedesaan di perkotaan tuh udah beda gitu. Jadi kayak termotivasi untuk bisa motivasi anak-anak walaupun kita ada di desa, walaupun kita di daerah terpencil, kita juga harus semangat dong menggapai cita-cita. Jangan tanamin cita-cita kita itu. Bahkan udah banyak yang sukses, bahkan dari desa udah ada jadi gubernur, udah jadi pilot, udah jadi artis gitu. Kayak jangan tutupkan motivasi kita untuk bisa itu, dan itu membuat aku untuk memotivasi anak-anak yang ada di desa untuk bisa meraih cita-cita yang mereka inginkan. Kita jangan pesimis juga gitu ya. Benar, misalnya kita saat ini profesinya apa gitu yang di usia masih muda, belum tentu 10
tahun ke depan kita bakal jadi apa gitu ya. Bisa jadi kita bisa jadi pejabat, bisa jadi kita jadi gubernur, presiden dan lain sebagainya gitu Rif. Yang penting ada optimis dan mau belajar gitu Rif ya. Dan alhamdulillahnya aku pernah dapat DM dari seorang anak yang pernah aku ajar di suku anak dalam pokoknya daerah terdalam. Di Sarolangun? Nggak di Sarolangun, tapi di di Batanghari? No. Di 24? Di Muaro Jambi, tetap Di Muaro Muaro Jambi, Jambi. tapi di dalam lagi yang kayak Nyogan ya? Nyogan, kelas jauh lah itu kayak jauh, apa ya nama desanya lupa aku. Nah, Terus aku dapat di DM DM sama apa? anaknya yang kayak, Iya. Kak, ini aku yang dulu pernah diajarin di pedalaman. Oh. Aku sekarang kuliah di jurusan keperawatan. Wih, keren. Terus kayak anjir ternyata Standing tujuan applause kita banget gitu ya. Tujuan kita buat datang ke situ berhasil gitu, motivasi anak-anak untuk bisa menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Jadi kayak bangga sama diri sendiri, bangga sama komunitas yang dimana kita sama-sama punya niat positif untuk bisa memotivasi anak-anak akhirnya kecapai gitu. Kayak alhamdulillah Jadi misi kamu tuh sudah ada ini ya, sudah ada berhasil hasilnya, gitu ya. udah ada hasil yang kayak itu sekitar 4 tahun yang lalu gitu. Oke. Dan bisa jadi dengan kisah yang ini gitu ya, suku anak dalam ini juga bisa mengajarkan kepada anak-anak yang lainnya supaya mereka berhasil dan ini bisa menjadi perpanjangan tangan dari komunitas kalian gitu ya. Benar banget. Jadi kayak mereka termotivasi juga buat kita kayak untuk mencapai cita-cita, dia juga ngomong sama teman-temannya, juga ngomong sama orang-orang, yuk kita bisa mencapai cita-cita yang kita ingin. Oke, cita-cita mereka sudah terwujud satu persatu. Kemarin juga ada loh yang dari suku anak dalam yang jadi tentara TNI gitu ya, gitu terus juga ada polisi gitu ya. Dan masih banyak lagi mungkin cita-cita mereka yang memang harus kita support gitu Rif ya. Sekali. Nah, kalau kita ngomongin masalah cita-cita, sebenarnya Arif nih cita-citanya apa? Nggak jelas. Nggak jelas. Dulu cita-cita Kalau dulu waktu kecil pasti mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi insinyur. Nggak, tapi dulu cita-cita saya capai mas. Mas, ya Allah. Mas, ya Allah. Jadi cita-cita Makan saya. di mana kita, Dek? Cita-cita saya dulu tercapai. Dulu apa cita-citanya? Jadi presenter. Presenter. Ya, jadi waktu kecil saya nonton TV nih. Ternyata dia waktu kecil udah nontonin saya. Ketahuan dong umur saya. Ya, tapi dulu belum ada TVRI Jambi belum masuk. Oh, belum ada. Belum dapat sinyalnya. Bukan saya. Padahal kita cuma beda 1 tahun loh, guys. Ya TV-TV nasional lah yang kayak mereka tuh jadi host kuliner, host jalan-jalan gitu kayak. Aku pengen deh kayak gitu suatu saat nanti gitu ya. Kayak aku pengen nih jadi presenter gitu. Dan akhirnya dapat kesempatan nih di TVRI Jambi dulu. Wah, keren. Berkembang sebagai presenter gitu kayak. Oh, jadi ternyata kayak gini ya. Tapi kangen gak sih jadi kangen presenter? banget yang kayak dubbingin itu, terus yang kayak kena marah, ini kurang gitu kayak kangennya dia tuh yang dibawel-bawelin tuh kangen gitu. Terus syuting keluar syuting gitu ya. Kayak gimana sih gitu. Terus juga ketemu sama orang banyak, diskusi sama orang banyak, terus juga kayak membawa acara orang-orang yang hebat-hebat gitu kayak bisa jadi ada kepala gubernur, gitu ya. Kayak itu nggak nyangka aja bisa ketemu mereka gitu ya. Benar gitu kayak membawakan itu untuk mereka gitu ya, kayak kangen sih. Tapi kalau sekarang goals-nya apa? Sekarang goals-nya sih mudah-mudahan doanya Amin, kita doain yuk. Dapat lanjut kuliah ke luar negeri. Amin. Domisilinya nanti bakal pindah dong ke luar negeri ya. Arif mana? Arif yang di Eropa tuh. Ya, amin. Kan enak dengarnya ya kan? Iya kan, kuliah di Eropa sekarang gitu. Bener. Dan insya Allah bisa besok melanjutin S3. jejaknya Ibu Siti Nurbaya. Oh, saya pikir tadi Siti Hawani. Sebagai seorang produser ya. Tapi nggak apa-apa, ikuti jejak Siti Hawani kan Kak Jadi Siti produser. Hawani jadi produser. Bentar lagi kan jadi kepala. Jadi nih. bos hebat, amin. Amin nggak nih? Amin. Jadi cita-cita Arif tuh udah terwujud ya kalau untuk yang presenter terwujud, ya. Terwujud ya. Terjujut jujur rambut. Tapi ada keinginan untuk tinggal di luar negeri emang ya? Enggak, pengen untuk luar negeri sih Cuman enggak. sekolah aja gitu. Karena sekolah aja, karena I'm proud to be Indonesian. Oke. Aku bangga jadi Indonesia. Kayak aku harus bisa banggain Indonesia. Aku harus bisa membuat sesuatu untuk Indonesia. Itu sih cita-citanya. Nah, kan kebanyakan nih kalau misalnya tadi Arif bilangnya kan basicnya dari desa gitu ya. Kebanyakan kalau orang-orang desa yang memang sudah sukses di Jakarta, di nasional ataupun internasional gitu, mereka mengharapkan kembali sosok orang tersebut untuk balik lagi untuk membangun daerah desa tersebut. Apakah Arif juga pengen membangun desa Arif sendiri? Pengen sih. Pengen banget untuk istilahnya bisa datang hadir kembali nih ke tempat di mana kita lahir, membangun suatu hal yang baik untuk tempat kita lahir itu, inovasi barulah untuk mereka sehingga
tidak hanya berguna untuk saya sendiri, ilmu untuk aku sendiri gitu kan, tapi juga berguna untuk orang-orang yang ada di desa kita juga. Karena bisa dibilang andil mereka juga untuk aku yang kayak dulu juga pernah kecap dan lain segala macam kayak gitu kan, juga ada. Jadi kayak pengen bangun suatu hal yang positif untuk daerah sendiri. Oke. Jadi adalah suatu saat nanti ya Arif bakal balik lagi ke daerah Arif. Arif bakal melakukan pembangunan di sana dan juga inovasi di sana ya. Entah itu menjadi seorang wirausaha kita nggak tahu, entah itu bisa menjadi pemimpin daerah juga nggak tahu ya. Nggak tahu ke depannya ya kan. Mana tahu kan jadi Bupati Merangin atau jadi Gubernur Jambi. Iya, amin. Siapa tahu kan nanti foto kita berdua kan terpajang gitu ya. Amin. Coblos nomor 1. Nggak usah deh 2 deh. 2. Iya 2 aja. 3 deh ya. Iya. 1 atau 2 pilih kamu atau dia gitu. Makanya. Oke, mungkin harapan Arif nih untuk generasi-generasi muda sekarang supaya mereka nggak jadi generasi yang mageran di rumah, yang cuman tiduran, memikirkan banyak sekali hal tapi nggak ada actionnya. Nah, oke. Untuk teman-teman, kita teman-teman ya, karena generasi muda ya. Masih seumuran ya. Seumuran ya. Untuk teman-teman di luar sana yang istilahnya saat ini masih bingung dengan apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dicapai, dan sebagai generasi mager gitu. Ayo dong, jangan hanya sekedar hanya berpikir ke depannya mau ngakuin apa, tapi lakuin. Nah, aku juga ada campaign namanya Take Your Action. Jadi jangan hanya bermimpi, jangan hanya cuman ingin, tapi lakukan. Lakukan dari hal kecil aja dulu. Jangan harus kayak langsung take action yang gede, tapi lakukan hal yang kecil. Mungkin bisa dibilang bangun pagi itu adalah salah satu bentuk upaya kita untuk bisa mencapai kesuksesan. Tapi dan banyak hal-hal lain kecil lainnya yang bisa kita lakuin, yang kayak tidur tepat waktu, nggak begadang dan lain segala macam, itu adalah salah satu bentuk hal kecil yang bisa kita lakuin untuk bisa menjadi orang yang sukses. Harus disiplin ya? Ya harus disiplin. Nah, dengan menjalankan kedisiplinan tersebut, kita juga bisa menghargai waktu, kita menghargai kedisiplinan, menjadi orang yang bisa konsisten, dan dari situ orang bakal nilai, sesuatu bakal nilai, dan apa yang kita inginkan tuh bakal tercapai. Ketika kita udah konsisten dan benar-benar konsisten untuk mencapai target yang kita inginkan. Jadi jangan cuma rebahan, so take your action. Ambil aksimu, jangan cuma jadi anak rebahan, dan jadilah orang-orang yang apa yang ingin kalian capai itu, raih itu. Luar biasa. Jangan cuma mimpi aja gitu. Semoga dengan hadirnya Arif di sini memberikan inspirasi untuk masyarakat Jambi, terutama generasi muda, supaya mereka nanti bisa menyusul juga jejak karir dari Arif ataupun orang-orang lain hebat lainnya yang ada di Jambi gitu ya. Thank you berat Sob ya, udah hadir di podcast punya kita. Sob. Tapi lu masih ada tantangan sama gue. Apa Sob? Ya? Sob? Bukan panco nih ya. Oh ya, Panco ya. Tapi kalau panco pasti gue yang kalah gitu ya kalau lawan dia ya kan. Siap nih. Tapi boleh nggak sih kita pancur dulu sebentar? Boleh ya? Aduh panco nih. Boleh ya? Takut ini pecah. Mohon maaf, ini kaca Pak. Karena kekuatan saya itu lebih dari Arif, takutnya ini pecah gitu ya. Kekuatan dalam ya. Kekuatan dalam ya. Oke, baik. Nah, ini tantangannya bukan panco sekarang. Arif ucapin terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita, tapi keluarin otot Arif itu, ototnya dikeluarin. Gimana dong keluarinnya? Terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita. Aduh, gak ada otot lagi ngomong. Aduh. Yuk, di sini Rif, silakan. Oke, ganti-ganti ya, Pak. Bebas. Oke, ganti-ganti. Terima kasih sudah menyaksikan podcast punya kita. Beda banget ya, yang sering makan telur setengah matang sama yang makan kerak telur. Terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita. Sampai jumpa. Nenek, VJ Pak ya.